pasangan Anies AHY. Ya tentu punya peluang yang besar. Elektabilitas moncer, Anies menggiurkan dipasangkan dengan AHY. Menurut saya budaya politik begini jauh lebih baik. Politiknya dapat buat para elit, manfaatnya dapat buat masyarakat. Analis politik UIN Jakarta itu menduga kunjungan AHY ke Balai Kota DKI Jakarta merupakan pesan bagi elit partai lainnya bahwa Partai Demokrat akan merangkul Anies sebagai kandidat di Pilpres nanti. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani dan juga menghadapi krisis pandemi ini juga dalam rangka memulihkan ekonomi. Tetapi selain itu tadi kita juga banyak hal lain yang kita diskusikan, menarik sekali, dan mudah-mudahan silaturahmi semacam ini bisa terus kita jalin dan kita bawa ke tempat-tempat yang lain. Yaitu Demokrat, Partai AHY sendiri, dan yang kedua adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang pasti lebih dekat ke Anies Baswedan. Jadi paling tidak dua partai ini sudah bisa menopang pasangan Anies AHY. Kira-kira begitu ya. Tetapi jumlah kursi mereka baru 109. Dibutuhkan 115 untuk menjadi atau mengusung atau diusung sebagai calon presiden. Maka satu partai apapun lagi akan bisa mengusung. Apakah itu dari P3, apakah itu dari PAN, dari PKB, atau apapun. Pada Mas Agus dan seluruh jajaran Partai Demokrat yang selama ini telah bekerja bersama, dan Partai Demokrat baru saja melewati masa ujian yang tidak sederhana. Insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga makin solid dan makin memberikan manfaat bagi semua. Jadi secara tidak langsung Anies ingin membentuk satu personifikasi politik bahwa Anies adalah pembeda dari sikap politik pemerintah saat ini. Bahkan di Sumedang kemarin, kenapa pertemuannya harus subuh? Sederhana saja, Anies sebenarnya ingin menjaga stamina politiknya. Dia adalah pemimpin yang dekat dengan umat, gitu ya, terutama umat Islam, makanya dilakukan di subuh hari. Anies bisa saja melakukan itu di siang bolong atau di malam hari. Nah, itu yang saya sebut bahwa pasti ada maksud dan tujuan. Hal lain tentu saja, karena social action itu multitafsir, orang menganggap ini adalah satu portofolio yang sengaja dibangun oleh Anies sebagai jalan panjang menuju 2004. Kalau kita lihat memang AHY kerap melakukan safari-safari politik setelah yang bersangkutan katakanlah lolos dari maut ya, dari penguasaannya terhadap Partai Demokrat. Dia datang ke Ganjar Pranowo, dia datang ke Anies Baswedan, orang-orang yang secara potensial dapat menggaetnya sebagai calon wakil presiden. Dan saya kira AHY tahu diri juga kalau berhadapan dengan Anies dan Ganjar, barangkali dia tahu bahwa target tertinggi dia untuk 2024 adalah wakil presiden, sementara nanti 2029 barulah menjadi calon presiden. Ya. Tapi resonansi politik itu bisa juga dimaknai tujuan utama atau memang sasaran antara. Kita bisa lihat sehingga kita tahu mana yang paling signifikan gitu loh. Kecuali ini memang orientasinya politik, kita hanya pangatnya resonansi aja lah. Kan itu maksudnya kita ukur nih. Nggak ada yang mutlak-mutlakan, kita hanya mau lihat signifikansinya. Nah, ada momentum bagus begini, kemudian dibicarakan orang, meningkatkan popularitas, mungkin banyak yang suka, yaitu insentif politik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dua tokoh yang namanya masuk daftar calon presiden versi lembaga survei ini dinilai sedang mencari kecocokan. Silaturahmi politik, penjajakan awal dan cari kecocokan satu sama lain, ujar pengamat politik Ujang Komarudin. Ujang mengatakan, kemungkinan duet Anies AHY terbuka. Namun, tergantung partai politik lain yang mau berkoalisi. Sebab, Demokrat hanya punya 7,77% kursi dan Anies bukan kader partai. Jika berduet butuh partai-partai pendukung. Dan Anies tak punya partai. Demokrat punya 7,77% kursi di parlemen. Kurang lebih butuh 13% lagi untuk bisa nembus persyaratan 20% PT, ujar Ujang.
AHY dan Anies diyakini bicara banyak kemungkinan dan skenario penting bagi keduanya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas, sebab akan memudahkan keduanya maju di Pilpres 2024. Mereka mungkin bicara banyak kemungkinan dan banyak skenario. Dan yang paling penting bagi keduanya adalah menaikkan popularitas dan elektabilitas agar tinggi. Jika sudah tinggi popularitas dan elektabilitasnya, maka partai-partai akan datang meminang, ujarnya. Jadi soal berduet atau tidak itu tergantung dari dinamika politik yang terjadi ke depan. Di politik semua serba mungkin. Mungkin iya dan mungkin juga tidak, jelasnya. Sebelumnya, AHY dan Anies bertemu di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Kami tidak berbicara ke sana ya. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh, ucap AHY. AHY menegaskan bahwa pertemuannya dengan Anies tak membahas Pilpres 2024, melainkan hanya berdiskusi soal amanah yang telah didapatkan keduanya sebagai pimpinan ibu kota dan pimpinan partai. Kami ini sama-sama sedang menjalankan amanah. Beliau mendapatkan amanah dari warga Jakarta menjadi gubernur selama 5 tahun. Saya juga mendapatkan amanah menjadi ketua umum Partai Demokrat selama 5 tahun juga, tuturnya. Putra Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Anies hanya membahas masalah-masalah yang kini tengah dihadapi Indonesia, dan ingin memperkuat kolaborasi dengan pimpinan Jakarta tersebut. Kami hanya ingin meyakinkan bahwa dalam situasi negeri yang membutuhkan kehadiran kita semua, negara hadir, pemerintah hadir, partai politik, dan semua elemen bangsa harus hadir. Itulah diskusi kami semua, ucap AHY. Lebih lanjut, AHY mengharapkan melalui diskusi yang dilakukannya dengan Anies tadi, bisa mendapat solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini. Dengan banyak pengalaman diskusi yang kami lakukan, kami harapkan bisa memperkuat upaya kita untuk kontribusi kita, tuturnya. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku turut prihatin atas persoalan yang dihadapi Partai Demokrat, dan mendoakan agar ke depan partai semakin solid dan memberi manfaat bagi masyarakat. Partai Demokrat baru saja melewati ujian yang tidak sederhana. Insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga makin solid dan memberi manfaat bagi semua, ucap Anies di lokasi yang sama. Anies mengetahui adanya insiden perebutan kekuasaan pimpinan Partai Demokrat, yang akhirnya kembali dipertahankan AHY. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai peristiwa yang dialami Partai Demokrat merupakan situasi berat. Untuk itu, Anies berharap, insiden itu menjadi pemicu soliditas partai berlambang Mercy dalam kancah politik ke depannya. Demokrat baru saja melewati ujian yang tidak sederhana. Insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga makin solid, dan memberi manfaat bagi semua, ucap Anies. AHY kemudian membalas bahwa diskusi dengan Anies merupakan momen yang sangat ditunggu. Meski terkadang dalam diskusi tersebut keduanya berbeda pandangan. Namun AHY berujar hal itu tidak melunturkan silaturahim antara dirinya dengan Anies. Mas Anies selalu mengatakan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kita harus terus bersahabat dalam menyampaikan gagasan. Gagasan itu tidak selalu sama tetapi ada substansi besar yang kita yakini perlu untuk dibicarakan, ucap AHY.